Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Industri Jasa Pangan akan menjelaskan terkait dengan sertifikasi halal di negara Singapura, Malaysia, dan Jepang. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami diantaranya Nafisa Milenia dengan NIM 12, Gina Amalia dengan NIM 13, Fathatun Rizkia Arsaf dengan NIM 14, Diah Cahyanda Prasiwi dengan NIM 15, Ainun Dia Permatasari dengan NIM 16, Karonika Sandrini dengan NIM 17, Alvin Nur Adiningsih dengan NIM 18, Dea Destiana Nur Safitri dengan NIM 19, Rani Sita Manuela dengan NIM 20, dan Danisa Hayaning Astri dengan NIM 21. Sertifikasi halal di Singapura. Di Singapura, sertifikasi halal diterapkan karena alasan sebagai berikut. Pertama, terminologi halal telah menjadi bagian dari standar internasional dalam Kodeks Alimentarius. Kodeks Alimentarius adalah kumpulan standar-standar, kode praktik, dan panduan yang berhubungan dengan makanan, produksi, dan keamanan makanan yang diterima di seluruh dunia. Karena adanya pengakuan halal oleh organisasi internasional, produk yang bersertifikat halal telah menjadi instrumen penting dalam mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional. Kedua, jumlah penduduk muslim di Singapura sebesar 14,3% dari total penduduk pada tahun 2015. Hal tersebut diprediksikan akan mengalami peningkatan di tahun ke depan. Peningkatan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kebutuhan produk dan jasa yang bersertifikat halal. Ketiga, permintaan produk Singapura berserikat halal memiliki peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan muslim serta permintaan pasar internasional mengenai produk halal. Keempat, adanya tren mengkonsumsi produk makanan halal bagi konsumen muslim dan non-muslim. Mengkonsumsi makanan halal bagi kelompok muslim adalah suatu kewajiban. Namun, adanya produk makanan halal bukan bermaksud untuk memonopoli umat Islam saja. Sebagian besar kelompok non-muslim memilih produk makanan halal karena memiliki kesadaran bahwa produk bersertifikat halal tersebut telah melalui persyaratan khusus sehingga terjamin kebersihannya, keamanan, dan kualitas pangannya. Kelima, Singapura termasuk negara multikultural. Adanya produk Singapura yang terdiri dari berbagai ras, budaya, dan agama mengharuskan sikap saling menghargai dan toleransi yang tinggi di negara Singapura tersebut. Salah satu bentuk toleransi yang dapat dilihat langsung adalah adanya produk bersertifikat halal dan lembaga yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Lembaga sertifikasi halal di Singapura adalah Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS. MUIS merupakan otoritas Islam yang berdiri pada tahun 1968 dengan peran sebagai penasihat presiden mengenai urusan agama. Di bawah Administration of Muslim Law atau AMLA, MUIS menyediakan sertifikasi layanan dan produk halal di Singapura. Pada tahun 2016, MUIS telah mengeluarkan lebih dari 4.000 sertifikasi halal di Singapura. Sejarah sertifikasi halal di Singapura.
Perjalanan sejarah sertifikasi halal di Singapura dimulai pada tahun 1968, di mana telah berdirinya sebuah lembaga yang bernama Majelis Ugama Singapura atau yang disingkat dengan MUIS, yang nantinya akan dipercaya untuk ditangani segala hal yang berkaitan dengan pelayanan sertifikasi halal di Singapura. Kemudian, pada tahun 1978, layanan halal MUIS secara resmi dimulai dan diterapkan dalam Singapura. Tanda sertifikasi halal di Singapura diakui tidak hanya di negara seperti Brunei, Indonesia, dan Malaysia, namun juga diakui oleh negara-negara Gulf Cooperation Council, yaitu negara Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan United Arab Emirates atau UAE. Kemudian pada tahun 1999 telah keluarnya amandemen oleh Administration of Muslim Act atau yang dikenal dengan AMLA kepada lembaga MUIS. Pada tahun 2009, MUIS telah menyertifikasi lebih dari 2.600 tempat dan MUIS memegang peranan penting sebagai pegawai jaminan makanan halal kepada kurang lebih 15% penduduk muslim yang menetap di Singapura. Dan yang terbaru yaitu pada tahun 2010, MUIS menjadi tuan rumah pada sebuah acara 3-year plan untuk pengembangan sertifikasi halal dan juga melakukan pemeriksaan produk pasaran yang ada dalam masyarakat Singapura. Mekanisme pengajuan sertifikasi halal di Singapura terdiri dari 6 tahap. Pertama, inquiries, merupakan kegiatan awal dalam mempersiapkan persyaratan terkait pengajuan sertifikasi halal. Adapun pertanyaan-pertanyaan mengenai hal tersebut dapat disampaikan melalui email, telepon, atau ke kantor MUIS. Kedua, e-application, merupakan tahap pengajuan sertifikat halal. Dokumen pengajuan dikirimkan melalui lisensi one. Pada tahap ini, pihak yang mengajukan sertifikasi halal perlu membayar biaya pendaftaran dan 40% biaya sertifikat. Ketiga, processing, merupakan verifikasi dokumen dan audit atau inspeksi yang telah disesuaikan dengan ketentuan MUIS atau MUIS Halal Certification Condition atau HCC. Pemrosesan sertifikasi halal berlangsung sekitar 7 sampai 14 hari kerja dan diterimanya dokumen pengajuan. Keempat, certification, merupakan penerbitan sertifikasi halal di mana sertifikat ini dapat berlaku selama 1 atau 2 tahun. Kelima, post certification, merupakan tahap setelah sertifikat halal sudah diterbitkan. Pada tahap ini dilakukan inspeksi tanpa pemberitahuan dan bagi pemenang sertifikat halal perlu dilakukan pembaruan terkait dengan informasi melalui lisensi one apabila ada perubahan. Terakhir, renewal, merupakan pengiriman dokumen pembaruan dari 60 hingga 120 hari sebelum masa berlaku sertifikat habis. Pemegang sertifikat halal juga dapat memilih pembaruan secara otomatis. Sertifikasi halal di Malaysia. Alasan Malaysia menerapkan sertifikasi halal adalah Malaysia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, yaitu sebesar 61,32% serta menjalankan tata pemerintahan berdasarkan syariat Islam, sehingga menjadi penting karena menyangkut kebutuhan penduduk mayoritasnya. Lembaga sertifikasi halal di Malaysia terdiri dari pertama, JAKIM atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang bertanggung jawab untuk Perdana Menteri. Dan yang kedua yaitu JAIN atau MAIN atau Jabatan Agama Islam Negeri atau Majelis Agama Islam Negeri di tingkat negara bagian. Semua lembaga ini terintegrasi dan terhubung satu sama lain. Sejarah sertifikasi halal Malaysia.
Malaysia telah memasuki era pengembangan halal dikarenakan jumlah umat muslim terus meningkat sehingga tuntutan akan produk halal pun ikut meningkat. Malaysia adalah negara muslim pertama yang pemerintahannya bertindak progresif untuk mengembangkan industri halal karena memiliki sektor potensial tinggi yang memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Malaysia. Hal tersebut ditandai dengan pada tahun 1970, Malaysia mulai memasuki pasar makanan halal global dengan membuka restoran internasional. Konsumen muslim sejak awal sudah menyatakan keinginannya terhadap produk makanan halal impor. Mereka menuntut agar semua makanan impor harus sesuai dengan pedoman syariah. Hal tersebut mendorong otoritas Malaysia untuk mengumumkan standar serta undang-undang dan peraturan khusus terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1975, inisiatif legislatif pertama diambil oleh pemerintah deskripsi dagang di tahun 1975. Otoritas Malaysia mengumumkan standar serta undang-undang dan peraturan khusus terkait dengan impor produk makanan halal yang sesuai dengan syariah. Pada tahun 1882, Malaysia membuat inisiatif lain ketika Departemen Perdana Menteri di bawah Divisi Islamic Affairs membentuk Komite Penilaian Makanan, Minuman, dan Barang yang dikonsumsi oleh umat Islam. Komite ini bertanggung jawab untuk memeriksakan dan memperkenalkan kesadaran di antara produsen, pemasok, dan pedagang makanan halal. Selain itu, pada tahun yang sama, pemerintah Malaysia membuat peraturan bahwa semua daging, termasuk sapi, kambing, dan unggas yang diimpor ke Malaysia harus memiliki sertifikasi halal dan daging tersebut hanya boleh berasal dari rumah potong yang disetujui oleh Divisi Urusan Islam Departemen Perdana Menteri dan Departemen Pelayanan Hewan. Setelah itu dibentuklah badan baru bernama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. JAKIM mulai memainkan peran penting dalam pengelolaan sertifikasi halal atas nama pemerintah Malaysia. JAKIM adalah badan pengontrol inti yang mengelola sertifikasi halal Malaysia untuk produk makanan dan membuat kebijakan yang diputuskan oleh kabinet. JAKIM mengeluarkan logo sertifikasi halal dan menyetujui produk yang secara ketat memenuhi halal persyaratan sesuai dengan hukum syariah. Tujuan lain dari JAKIM adalah bekerja sebagai otoritas implementasi yang memberlakukan ketentuan yang sah, prinsip operasional, dan strategi untuk dipatuhi oleh bisnis halal. Selain JAKIM, ada juga Departemen Agama Islam Negeri atau JAIN atau Majelis Agama Islam Negeri atau MAIN yang juga diterima sebagai badan untuk sertifikasi halal. JAIN atau MAIN berwenang menerbitkan sertifikasi halal hanya untuk produk dalam negeri. Setelah amandemen Trade Description Act 2011, JAKIM selanjutnya diberi wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap setiap pemilik bisnis atau individu yang menyalahgunakan logo halal. Amandemen ini mengubah banyak peraturan yang sudah ditetapkan sejak tahun 1975. Amandemen Undang-Undang tahun 2011 yang baru mempromosikan praktik perdagangan yang baik dan melarangnya perdagangan palsu, serta pernyataan dan perilaku yang berkaitan dengan barang dan jasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pengajuan sertifikasi halal di Malaysia. Mekanisme pengajuan sertifikasi halal di Malaysia harus memenuhi prinsip umum, Internal Halal Commit atau IHC, dan Halal Assurance Management System. Untuk selanjutnya dilakukan audit oleh JAKIM dan atau MAIN, dan kemudian JAKIM menerbitkan sertifikasi halal.